Nah oke guys, selamat datang kembali di channel Jakarta MacBook ya guys. Pada kesempatan video kali ini gue mau compare nih antara MacBook Pro tahun 2020 dengan MacBook Air M1 ya. Ini pertanyaan banyak sekali ditanyain oleh user-user di Jakarta MacBook ya, antara MacBook ini, MacBook Pro tahun 2020 dengan MacBook Air M1 ya. Karena dari segi harga dan segi performa ini sangat mirip-mirip sekali ya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, sebelum gue jawab, kalian boleh like, comment, dan subscribe dulu. Dan jawabannya secara garis besar itu lebih unggul di Pro tahun 2020 ya guys. Kenapa kayak gitu? Disimak aja videonya. Nah oke guys, jadi kenapa jawabannya secara garis besar itu Pro tahun 2020? Karena dari MacBook Pro tahun 2020 itu dia unggul di segi kegunaannya, dia jauh lebih banyak ya. Dia bukan hanya untuk kebutuhan ringan ya, untuk browsing aja, untuk multitasking, apa ketik-ketik aja. Dan kalau MacBook Pro tahun 2020 ini dia bisa untuk dipakai editing, bisa untuk dipakai desain, karena dia keunggulannya ada kipasnya di dalam sini. Walaupun itu cuman sedikit lebih unggul dibandingkan RM1 ya, karena RM1 itu dari segi chipsetnya dia jauh lebih unggul daripada MacBook Pro tahun 2020 ini. Tapi untuk secara kegunaan itu secara garis besar tetap unggul MacBook Pro tahun 2020 ya. Nah, sebenarnya itu kalau secara garis besar guys, kalau dikelompokkan ke dalam kebutuhan hari-hari kalian nih, MacBook Air M1 itu kalau dikategorikan sebagai kebutuhan ringan ini sangat unggul ya. Dimana sangat unggulnya itu chipsetnya jauh lebih kenceng, terus juga dia daya tahan baterainya jauh lebih lama. Dari segi kamera dia jauh lebih unggul juga ya dibandingkan Pro tahun 2020 ini. Nah maka dari itu kita beli MacBook harus sesuai dengan kebutuhan ya guys. Tapi kalau untuk kebutuhan yang luas, bisa dipakai buat multitasking, ketik-ketik aja, terus kalian juga ada editing, desain. Nah, jawabannya tuh yang Pro 2020 lebih unggul ya. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah kalau saran dari aku itu tetap kalian sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau kalian nggak ada kebutuhan berat, kalian ambil ke yang RM1 karena jelas chipsetnya jauh lebih ngebut. Dan yang tadi udah aku jelasin ya, performanya untuk secara value dan performa dia jauh ke sini. Kalau misalkan kalian kebutuhannya berat seperti editing atau desain, kalian bisa ke Pro 2020. Nah kayak gitu guys. Jadi emang RM1 nggak bisa bang dipakai buat editing atau desain? Bisa aja, cuman dia udah nggak ada pendinginnya ya, udah nggak ada fan-nya. Yang pastinya dia jadi panas nantinya dan rendernya itu jadi lama, yang pastinya kayak gitu. Terus juga untuk jangka panjangnya, kalau mesin dipaksa untuk panas terus, tidak ada pendinginnya, khawatir nanti malah ada yang kebakar di bagian motherboardnya dia, kayak gitu guys. Jadi secara kesimpulan tetap sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang mencakup semua, jawabannya lebih unggul sedikit di tahun 2020 alias Pro tahun 2020 ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton atau sudah menyempatkan untuk lihat video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.